Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gilang Ramadana, NIM 1906046472 dari kelas 2019B, asal jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia dan sejarah kepramukaan yang ada di dunia. Kemudian saya juga akan membahas tentang nilai karakter terhadap kepramukaan. Dan yang terakhir, tentang pengaplikasian kepramukaan. Sejarah berdirinya pramuka di Indonesia bermula awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa cabang milik Belanda dengan nama Belanda di situ disebutkan pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama itu pada tahun 1916. Di tahun yang sama Mangkunegaran 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Padvinder Organisasi JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu diantaranya HM pada tahun 1918, JJP pada tahun 1923, kemudian National Pathfinders, kemudian ada National Indonesia Pathfinders Nativits, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Pathfinders Organisasi pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan NPO dan JPO. Kemudian melihat semakin banyaknya organisasi pramuka ini milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Panda atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei tahun 1928 muncul PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, Siap Nativits, PBS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Dalam perjanjian sejarahnya organisasi, kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Kemudian pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia ini. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono, Prof. Prijono, Dr. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Selanjutnya, buah hasil kerja panitia ini tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961
dilakukan Mapinas Majelis Pimpinan Nasional yang diketahui oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada tokoh masyarakat Indonesia. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Baik, selanjutnya sejarah berdirinya di dunia. Berdirinya pramuka diprakarsai oleh Baden Powell. Mulanya pada tahun 1907 ketika Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris, bahkan beberapa negara lainnya. Hingga akhirnya terbentuklah organisasi pramuka. Organisasi inilah semula hanya diikuti oleh para anak laki-laki. Namun ketika tahun 1912, Baden Powell dibantu oleh sang adik yang bernama Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan. Yang pertama, Girls Guides. Organisasi kepramukaan tersebut akhirnya dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Powell semakin mengembangkan organisasi pramuka. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak. CUB atau Anak Serigala pada tahun 1961. Organisasi kepramukaan tersebut dilengkapi dengan buku panduan The Jungle Book setelah membentuk pramuka untuk usia anak-anak. Kemudian Baden Powell ini mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. Di tahun 1920, tepatnya pada tanggal 20 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jamboree Dunia. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Acara tersebut dilakukan seperti berkemas bersama. Jamboree pertama ini diadakan di Olympia Hall, London dengan jumlah peserta sekitar 8.000 anggota pramuka yang berasal dari 34 negara berbeda. Dalam acara tersebut, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Kemudian tak hanya itu, di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kemudian penetapan London sebagai kantor kesekretariatan Pramuka Sedunia. Namun pada tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Kemudian eksistensi pramuka ini semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang artinya mengembara menuju sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata menginspirasi banyak orang hingga akhirnya gerakan pramuka ini kian berkembang. Kini Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu ada Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, nilai karakter yang dapat kita kembangkan melalui kegiatan pramukaan ini seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Di sisi lain ada keterampilan yang membentuk karakter dalam kepramukaan. Untuk kita belajar tersebut ada keterampilan tali temali, belajar keterampilan pertolongan pertama gawat darurat, belajar ketangkasan pioneering, belajar keterampilan mores dan semapur, belajar keterampilan membaca sandi pramuka, belajar penjelajahan dengan tanda jejak, belajar kegiatan pengembara, belajar keterampilan baris berbaris, serta
belajar keterampilan menentu arah. Di sini dapat disimpulkan kita saling menghargai sesama teman dan saling gotong royong sesama teman untuk mewujudkan suatu tujuan yang pasti. Dan yang terakhir, pengaplikasian pramuka dalam aktivitas luar kelas. 1. Olah pikir meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, produktif, orientasi, iptek, dan reflektif. 2. Olah hati meliputi beriman, bertakwa, berbudi luhur, berjiwa patriot, taat, aturan, tertib, teladan, empati, dan jujur. 3. Olahraga bersifat sehat, bersih, sportif, tangguh, andal, daya tahan, bersahabat, dan gigih. Dan keempat, olah rasa, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, toleran, nasionalis, peduli, cinta tanah air, dan kepentingan umum. Sekian itu tadi yang saya jelaskan tentang kepramukaan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.